Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai strategi Discovery Learning. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3. Yang pertama, ada saya sendiri selaku moderator, yakni Putri Dwi Sartika dengan NIM 200402004. Kemudian ada Angga Dwita Desi dengan NIM 200402012. Kemudian yang ketiga ada Nanda Fitri Aprilia dengan NIM 200402013. Kemudian yang keempat ada Lailatun Nadifa dengan NIM 200402030. Kemudian yang kelima ada Fida Fitria dengan NIM 200402035. Pada materi strategi Discovery Learning, kita akan menjelaskan beberapa topik pembahasan. Yang pertama, definisi Discovery Learning. Kemudian yang kedua, tujuan Discovery dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, ada jenis-jenis metode Discovery. Dan yang keempat, ada kelebihan dan kekurangan metode Discovery. Kemudian yang terakhir, ada tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan metode Discovery. Selanjutnya, akan saya serahkan kepada pemateri. Definisi Discovery Learning. Discovery Learning adalah suatu proses belajar yang di dalamnya tidak disajikan suatu konsep dalam bentuk jadi. Akan tetapi, siswa dituntut untuk mengorganisasi sendiri cara belajarnya dalam menemukan konsep sebagaimana pendapat Brunner Kemendikbud 2013 halaman 242 bahwa Discovery Learning can be defined as the learning that takes place when the student is not present with subject matter in the final form, but rather is required to organize it himself. Dari dasar ide teori Brunner adalah pendapat dari Piaget yang menyatakan bahwasanya anak harus berperan aktif dalam belajar di kelas. Menurut Eliza, tahun 2015 halaman 34, bahwa Discovery Learning merupakan pembelajaran berdasarkan penemuan atau inquiry based, konstruktivis dan teori bagaimana belajar. Model pembelajaran yang diberikan kepada siswa memiliki skenario pembelajaran untuk memecahkan masalah yang nyata dan mendorong mereka untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Dalam memecahkan masalah yang dihadapi, karena bersifat konstruktivis, para siswa menggunakan pengalaman mereka terdahulu dalam memecahkan masalah. Kegiatan yang dilakukan ialah berinteraksi untuk menggali, mempertanyakan selama bereksperimen dengan teknik trial and error. Maka dapat disimpulkan bahwa metode discovery merupakan proses belajar di mana siswa berperan aktif untuk menemukan informasi dan memperoleh pengetahuannya sendiri dengan pengamatan atau diskusi dalam rangka mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna. Dengan belajar metode discovery tersebut, anak juga bisa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri masalah yang sedang dihadapi. Alasan banyak digunakan metode discovery di sekolah-sekolah yang sudah maju karena metode ini yang pertama merupakan suatu cara untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif, dan yang kedua dengan menemukan dan menyelidiki sendiri konsep yang dipelajari, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan dan tidak mudah dilupakan oleh siswa. Dan yang ketiga, pengertian yang ditemukan sendiri merupakan pengertian yang betul-betul dikuasai dan mudah digunakan atau ditransfer dalam situasi lain. Dan yang keempat, dengan menggunakan strategi discovery, anak belajar menguasai salah satu metode ilmiah yang akan dapat dikembangkan sendiri. Dan yang kelima, siswa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan problem yang dihadapi sendiri. Kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan nyata. Jenis-jenis metode discovery. Menurut Suwangsi dan Tiurlina terdapat dua jenis metode. Yang pertama, penemuan murni atau free discovery. Dalam proses pembelajarannya tidak disertai petunjuk atau arahan. Artinya peserta didik harus mampu atau harus memiliki kepekaan terhadap materi yang akan dipelajarinya. Dan terpusat pada siswa, tetapi tidak terpusat pada guru.
Di sini guru hanya sebagai teman belajar atau membantu jika diperlukan. Artinya, hampir tidak mendapatkan bimbingan dari guru. Untuk yang kedua yaitu penemuan terbimbing atau terarah atau guided discovery. Di sini dalam proses pembelajarannya membutuhkan atau memerlukan seorang guru sebagai fasilitator untuk menunjang terlaksananya pembelajaran. Pengajaran dengan penemuan terbimbing ini, guru mengarahkan tentang materi pelajaran berupa arahan, petunjuk, pertanyaan maupun dialog, sehingga siswa ini diharapkan agar mampu menyimpulkan sesuai dengan rancangan guru. Guru ini berusaha untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar. Maka pada metode discovery ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, teknik menggunakan metode ini mampu membantu siswa untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif atau pengenalan siswa. Yang kedua, dapat meningkatkan kegairahan belajar para siswa. Yang ketiga, mampu memberikan kesempatan pada siswa untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selanjutnya, mampu mengarahkan cara siswa belajar sehingga lebih memiliki motivasi yang kuat untuk belajar lebih giat. Dan yang selanjutnya, membantu siswa untuk memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses penemuannya sendiri. Dan yang terakhir, strategi ini berpusat pada siswa, tidak berpusat pada guru. Jadi, guru hanya sebagai teman belajar saja, membantu bila diperlukan. Sementara itu, kekurangan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada siswa harus ada kesiapan dan kematangan mental untuk cara belajar ini. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Yang kedua, bila kelas terlalu besar, penggunaan teknik ini akan kurang berhasil. Yang ketiga, bagi guru dan siswa yang sudah biasa dengan perencanaan dan pengajaran tradisional, mungkin akan sempat kecewa bila diganti dengan teknik ini. Yang keempat, dengan teknik ini, ada yang berpendapat bahwa proses mental ini terlalu mementingkan proses pengertian saja, kurang memperhatikan perkembangan atau pembentukan sikap dan keterampilan bagi siswa. Yang kelima, tidak memberikan kesempatan berpikir secara kreatif. Tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan metode discovery. Dalam mengaplikasikan strategi discovery learning di kelas, ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan dalam kegiatan belajar mengajar secara umum. Yang pertama, stimulasi atau pemberian rangsang. Pertama-tama, pada tahap ini pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Di samping itu, guru dapat memulai kegiatan PBM dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku dan aktivitas belajar lainnya yang mempengaruhi pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu peserta didik dalam mengeksplorasi bahan. Yang kedua, problem statement, penyataan atau identifikasi masalah. Setelah dilakukan stimulasi, langkah selanjutnya adalah guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Memberikan kesempatan peserta didik untuk mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang mereka hadapi, merupakan teknik yang berguna dan membangun peserta didik agar mereka terbiasa untuk menemukan suatu masalah. Verification atau pembuktian. Pada tahap ini, peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data processing. Berdasarkan hasil pengolahan data tafsiran atau informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan terlebih dahulu itu kemudian dicek apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak.
Yang keenam, generalization, menarik kesimpulan atau generalisasi. Tahap generalisasi atau menarik kesimpulan yaitu sebuah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi, maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Setelah menarik kesimpulan, peserta didik harus memperhatikan proses generalisasi yang menekankan pentingnya penguasaan pelajaran atas makna atau kaidah prinsip-prinsip yang luas mendasari pengalaman seseorang, serta pentingnya proses pengaturan dan generalisasi dari pengalaman-pengalaman itu. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk mengumpulkan informasi banyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Dengan demikian, anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Konsekuensi dan tahap ini adalah peserta didik belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, secara tidak disengaja, peserta didik menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Yang keempat, data processing atau pengolahan data. Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah dan informasi yang telah diperoleh oleh peserta didik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan dan semua yang diolah, diacak, dan diklarifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu, ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Data processing disebut juga dengan pengkodean, coding, atau kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Dari generalisasi tersebut, peserta didik akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban atau penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis. Selanjutnya, contoh dari langkah-langkah pembelajaran matematika yaitu materi lingkaran dengan metode discovery learning dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dengan guru menyampaikan materi yang akan disajikan, yaitu materi tentang lingkaran. Ini merupakan tahapan stimulation atau pemberian rangsangan. Yang kedua, guru menyuruh siswa untuk membentuk beberapa kelompok untuk melakukan penemuan pada materi lingkaran. Ini merupakan tahapan problem statement. Yang ketiga, setiap kelompok difasilitasi alat peraga oleh guru untuk menemukan nilai pendekatan pi, rumus keliling lingkaran, dan luas lingkaran. Ini merupakan tahapan data collection atau pengumpulan data. Yang keempat, guru memberikan sedikit arahan kepada siswa dalam proses penemuan dengan menggunakan alat peraga yaitu kawat untuk menemukan nilai pendekatan pi. Yang kelima, kemudian setiap kelompok melakukan penemuan dengan bimbingan dari guru. Langkah keempat dan kelima ini merupakan tahapan data processing atau pengolahan data. Yang keenam, setelah setiap kelompok mendapatkan penemuannya dengan menggunakan alat peraga, masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil penemuannya. Ini merupakan tahapan verification atau pembuktian. Yang ketujuh, guru memberikan kesimpulan. Yang kedelapan, evaluasi. Dan yang kesembilan, penutup. Langkah ke-7, 8, 9 ini merupakan tahapan menarik kesimpulan atau generalisasi. Jadi, kesimpulan dari materi strategi discovery learning adalah pendidikan dalam suatu bangsa merupakan suatu komponen yang penting untuk mencapai tujuan suatu bangsa. Pendidikan menjadi prioritas utama untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan yang dimaksud di sini bukan bersifat non-formal, melainkan bersifat formal, meliputi proses belajar mengajar yang melibatkan guru dan siswa.
Discovery learning adalah suatu proses belajar yang di dalamnya tidak disajikan suatu konsep dalam bentuk jadi atau final. Akan tetapi, siswa dituntut untuk mengorganisasi sendiri cara belajarnya dalam menemukan konsep. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode discovery merupakan proses belajar di mana siswa berperan aktif untuk menemukan informasi dan memperoleh pengetahuannya sendiri dengan pengamatan atau diskusi dalam rangka mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna. Itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.